teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika persamaan eksponensial bentuk 1, 2, dan 3. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Kompetensi numerasi. Kita akan ngebahas tentang persamaan eksponensial. Oh ya, di sekolah udah masuk ini belum? Udah ya, persamaan eksponensial. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini saya udah nyiapin ada 6 template, ada 6 bentuk. Ya, ada 6 bentuk persamaan eksponensial yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, akan kita bahas pertama misalnya bentuk ini nih, A pangkat fx sama dengan A pangkat m, nanti gimana cara ngejawabnya. Kemudian bentuk kedua dan seterusnya sampai bentuk ke-6. Ya, termasuk syarat-syaratnya. Oke, sekarang kita ke persamaan eksponensial bentuk pertama. Ingat tadi ya, ada 6 bentuk yang akan kita bahas. Ini bentuk pertama. Kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat m, apa sih maksudnya? A ini suatu konstanta, suatu nilai. Ini basisnya ya, basisnya berupa angka gitu. Pangkat fx ini berupa apa ya, persamaan aljabar gitu. Misalnya 2x tambah 1 atau berapapun, ada variabelnya nanti. Sama dengan A pangkat m, ini basis A pangkat m, m-nya konstanta yang lain, angka yang lain, jelas ya. Maka jawabannya nanti adalah fx sama dengan m. Syarat basisnya harus sama, oke? Nah, dengan syarat, basisnya itu dia harus positif dan gak boleh 1. Kalau 1 kan gimana kalau 1? Kalau 1 ya percuma, 1 berapapun pangkatnya ya 1 gitu, makanya nggak boleh 1. Kenapa harus positif? Karena kalau negatif itu tidak konsisten. Kalau saya bilang nggak konsisten. Negatif pangkat ganjil dia hasilnya negatif. Negatif pangkat genap positif gitu ya. Maka ini berlaku jika A-nya positif dan tidak bernilai 1. Oke, untuk bentuk ini contoh soalnya gimana? Contoh soal saya buatin deh, misalnya gimana kalau ada soal 4 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 8 gitu. Lihat bentuknya, ini kan akan jadi, ini fx-nya ini ya, fx-nya 2x tambah 1. Ini pangkatnya berapa? Ini pangkat 1. Tapi masalahnya kita tidak bisa langsung fx sama dengan m, gak bisa langsung, ini pangkatnya 1 nih. Gak bisa langsung 2x tambah 1 sama dengan 1 karena basisnya belum sama ya. Basisnya belum sama. Kira-kira di sini basisnya 4, di sini basisnya 8. Kita buat sama. Basis berapa yang kita pakai? 2 ya. 4-nya kita jadikan 2 pangkat 2 pangkat 2x tambah 1, 8-nya kita jadikan 2 pangkat 3 gitu. Oke. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya diapain? Dikalikan ya. 2. Yang ini 2 kali 2x berapa? 4x. 2 kali 1 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 3. Nah, ini fx-nya, ini m-nya. Yang ini ya. Fx sama dengan m. Jadi kalau basisnya udah sama, kalian lihat, kalian perhatikan pangkatnya aja. Jadi kita peroleh 4x tambah 2 sama dengan 3. Kedua ruas kita kurangi 2. Berarti 2 ini habis. Yang sebelah kiri 4x sama dengan 2 dikurangi 3. 3 dikurangi 2, 1. Ngerti ya? Kedua ruas kita kurangi 2 untuk menghilangkan ini. Jadi kalau gitu x-nya berapa? Kedua ruas kita bagi dengan 4. Ini tinggal x, yang ini 1/4. Jadi x-nya 1/4 dapat. Contoh pertama itu. Sekarang contoh kedua. Oke, kita naik level. Misalnya soalnya gini. 9 pangkat x min 5 sama dengan 1/27. Nah, lo gimana coba? Ada kira basis yang kita pakai berapa? Berapa? 3 ya, pinter ya. Nah, oke, sifat pertama ini ada akar nih.
akarnya pastikan kalian ubah jadi pangkat. Gunakan sifat yang tadi, kalau ada A pangkat M indeksnya N, itu kan akan jadi A pangkat M per N ya, sifat eksponennya gitu kan. Jadi yang ini bisa kita tulis menjadi 9 pangkat X min 5 per 3 sama dengan 1 per 27, itu 3 pangkat 3. Oke, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 pangkat X min 5 per 3 sama dengan, nah ini gunakan sifat 1 per A pangkat negatif Oke, saya ulangi. Kita gunakan sifat A pangkat negatif N itu kan 1 per A pangkat N kan? Gitu. Jadi kalau ada 1 per A pangkat N, kita ubah jadi A pangkat negatif N. Contohnya ini, 1 per 3 pangkat 3 itu bisa kita jadikan 3 pangkat negatif 3 gitu. Nah yang sebelah kiri, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kalian kaliin. 3 pangkat 2 kali X, 2X 2 kali negatif 5 negatif 10 per 3 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah sekarang karena basisnya udah sama, kalian cukup perhatikan pangkatnya aja. 2X min 10 per 3 nilainya berapa ini? Negatif 3. Kita hilangkan penyebutnya 3, berarti kedua ruas kita kali dengan 3 ya. Ruas kiri menjadi 2X min 10, maka ruas kanannya negatif 3 kali 3 negatif 9. Kedua ruas kita tambah dengan 10 untuk menghilangkan ini, maka 2X sama dengan negatif 9 tambah 10 1. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan 1 per 2. Oke, nah ini bentuk pertama. Simpel ya, sangat sederhana. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk persamaan eksponensial yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Ini mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi, cuman kalau yang tadi kan salah satu pangkatnya berupa konstanta, berupa angka. Cuman di sini yang kedua, bentuk kedua ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan itu sama-sama memiliki pangkat dengan variabel. Jadi ada bentuk aljabarnya pangkatnya gitu ya. Oke. Sebagai contoh misalnya 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 4 pangkat 3X min 5. Contohnya gitu ya, 4 pangkat 3X min 5 gitu. Jadi prinsipnya sama, ruas kiri dan ruas kanan kita jadikan perpangkatan dengan basis yang sama. Ini basisnya 2, ini basisnya 4. Ya berarti yang 4 ini kita ubah jadi basis 2 gitu. Ini tetap 2X tambah 1, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2 pangkat 3X min 5. 2 pangkat 2X tambah 1 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya kan dikali 2 kali 3X 6X 2 kali negatif 5 negatif 10. Kalau basisnya udah sama, lihat pangkatnya. 2X tambah 1 sama dengan 6X min 10 gitu ya. Jadi 1 tambah 10 sama dengan 6X, 2-nya pindah kanan min 2X ya. 11 sama dengan 4X. Jadi kalau gitu X-nya berapa ya? 11 per 4. Contohnya gitu. Oke, kita coba contoh lain. Misalnya 2 pangkat kita libatkan X kuadrat, persamaan kuadrat nantinya, berarti X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan misalnya 4 pangkat negatif X negatif 1. Prinsipnya sama, ruas kiri dan kanan kita jadikan perpangkatan dengan basis yang sama. X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2 pangkat negatif X negatif 1, 2. Dengan
0. Jadi bentuknya X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kembali ke persamaan kuadrat pelajaran kelas 8. Kita faktorkan, cari dua angka yang dijumlahkan, hasilnya 5 dikalikan hasilnya 6. Berapa? Ya tambah 2 tambah 3, ya enggak? Ya enggak? 2 dan 3 kali, hasil kali kan 6, jumlahnya 5. Jadi kita peroleh X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, atau X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Nah, ini penyelesaiannya. Oke, masih belum paham? Kita coba soal lain, masih bentuk ini ya. Oke, soal berikutnya misalnya kita punya 1/4 pangkat X tambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2X min 1. Oke, yang ditanyakan berapakah 81 pangkat X, misalnya gitu. Kita cari dulu nilai X-nya. Ini 1/4, ini 8, berarti kita jadikan 2 ya. 1/4 itu kan 1/2 pangkat 2, ya enggak? Pangkat X tambah 2. Yang ini, bagaimana merubah akar jadi pangkat? Akar A pangkat M indeks N itu kan A pangkat M per N gitu ya. Jadi bentuk ini bisa kita tulis 8 pangkat 2X min 1 per 3. 1/2 pangkat 2, 1 per A pangkat N diubah jadi apa? A pangkat negatif N. Jadi ini 2 pangkat negatif 2 pangkat X tambah 2, 8-nya kita ubah juga jadi 2 pangkat 3 pangkat 2X min 1 per 3. Oke, coret aja, kali 3 bagi 3 kan gak ngaruh. Jadi ini 2 pangkat negatif 2X min 4 sama dengan 2 pangkat 2X min 1. Basis udah sama, lihat pangkatnya. Negatif 2X kurang 4 sama dengan 2X min 1. Negatif 2X, 2X yang kanan pindahin ke kiri jadi min 2X. Negatif 1, negatif 4 di kiri pindah kanan jadi tambah 4. Jadi negatif 4X sama dengan 3. Dari sini kita peroleh X-nya adalah negatif 3/4. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan X. Ya, yang ditanyakan adalah 81 pangkat X. 81 pangkat X berarti 81 pangkat negatif 3/4 gitu. Nah, gini, 81-nya kita ubah jadi berapa? Kita ubah jadi 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dipangkatkan negatif 3/4. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikali ya. 4 kali negatif 3/4 itu kan negatif 3. Jadi 3 pangkat negatif 3 atau 1/3 pangkat positif 3. 1/27. Nah, ini jawabannya. Oke, itulah contoh soal untuk persamaan eksponensial bentuk kedua. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Menurut lo seperti ini? Ini cuma bikin dendam, Jito. Jadi hentikan nih dari sekarang. Sudah ku bilang tak boleh lagi ada pelonco-peloncoan. Baca, baca. Ayo kenali sekolah dengan cara yang lebih asik. Bu, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya tapi kan kamu masih muda, pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Hari ini saya belajar berkorban.
untuk orang tua yang saya sayangi. Jang, anak saya kan sebentar lagi mau masuk SMA, tapi takut nih kalau harus ke sekolah untuk penerimaan peserta didik baru saat lagi pandemi COVID-19. Iya, Kemendikbud sudah meminta Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi PPDB sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Udah bisa online, jadi nggak capek. Ingat, jaga kesehatan yang utama. Oh iya, jalur ini juga informasinya sudah jelas. Zonasi minimal 50%, afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu minimal 15%, perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%, jalur prestasi sisa kuota dari ketiga jalur, prestasinya nggak cuma dari nilai rapot, bisa juga lomba-lomba seni atau olahraga. Betul banget, dengan sistem PPDB ini memperluas akses dan dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Oke, aku sama suami mau daftar dulu ya. Bye. Bye. Bentuk ketiga dari persamaan eksponen. Ketika teman-teman menemukan A pangkat fx itu sama dengan B pangkat fx. Nah, lo gimana tuh? Jadi di sini basisnya beda, pangkatnya sama, ya, dan pangkatnya dia bervariabel x. Oh ya, ini ada syaratnya ya. A-nya positif, A-nya tidak boleh bernilai 1. Jadi basisnya positif, basisnya tidak bernilai 1, B-nya juga sama, positif, B-nya tidak bernilai 1. Maka kemungkinannya gimana coba? Gimana coba? Basisnya beda, tapi ketika dipangkatkan hasilnya itu sama. Ayo, ya kemungkinannya maka pangkatnya itu bernilai 0, ya. Pangkatnya bernilai 0. Jelas ya? Maka oke, satu deh. Maka ini yang perlu teman-teman tahu, fx itu sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya kalau dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1 kan. Ya, dengan catatan basisnya positif dan tidak bernilai 1 ya. Oke. Nah, sekarang contoh. Kalau teman-teman menemukan bentuk seperti ini, contohnya 2 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 4. Nah, gimana coba? 2 pangkat sekian, nilainya akan sama dengan 5 pangkat sekian. Ya, kemungkinannya ya pangkatnya harus sama. Pangkatnya harus bernilai 0 maksudnya gitu. Karena 2 pangkat 0 kan 1, 5 pangkat 0, 1. Jadi kita jadikan x kuadrat min 4 itu sama dengan 0. Ini kita faktorin. X kuadrat min 4 coba gimana tuh? Ayo, udah pada tahu ya kalau bentuk A kuadrat kurangi B kuadrat itu kita faktorin menjadi A plus B A min B. Udah pada paham ini ya? Ini materi SMP dan akan sering digunakan juga di SMA nih. Ya, maka X kuadrat min 4 itu kan 2 dikuadratkan. Jadi ini sama aja dengan X tambah 2 X min 2 sama dengan 0. Maka gimana? X-nya adalah negatif 2 atau X-nya adalah positif 2. Ini nilai X yang memenuhi gitu. Jadi ketika basisnya beda dan dia bernilai sama maka dan pangkatnya sama maka pangkatnya adalah 0. Contoh lain. Misalnya 7 pangkat X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 9 pangkat X kuadrat min 5X tambah 6. Ayo gimana tuh? Ya pangkatnya sama. Ini basisnya beda nih. Akan sama berarti pangkatnya bernilai 0. X kuadrat min 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini kita faktorin. Ya. Bagi teman-teman yang bingung cara faktorin, lihat aja di channel, cari aja di channel ini cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Coba aja. Berapa bilangan yang dijumlahkan? 2 bilangan yang dijumlahkan hasilnya negatif 5. Kalau dikalikan hasilnya negatif positif 6. Min 2 min 3. Jadi kita peroleh X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Simpel ya. Jadi untuk bentuk ketiga itu intinya ketika basisnya beda ya, maka dia akan bernilai sama. Kan di sini kan tandanya sama dengan. Maka gimana? Pangkatnya pastilah bernilai 0. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya.
Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Informasi aktual paling terkini, tersaji lengkap dan segar untuk disaksikan. Peristiwa yang terekam setiap harinya menjadi rangkaian berita yang membuka wawasan dan bisa dipercaya. Pastikan Anda tidak melewatkan Indonesia Siang. Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja untuk memutus mata rantai virus corona. Untuk mengetahui salah satu kesuksesan masyarakat mengelola RT RW mandiri dan sudah lama saya tidak melihat senyum anak-anak. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Tetapi saat ini jarak memisahkan kita. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Sekarang saatnya belajar bahasa Inggris. Hey, Pete. Who's your friend? She is Anna. She is new to DC. Where are you from? I am from a small town. Now it's your turn. Listen. Where are you from? I am from a big city. Speak and say your city. Welcome to DC. Thank you. I'm Jonathan. I'm in apartment B4. I am in apartment C2. Marcia is my roommate. I know Marcia. She is nice. And I am in apartment D7. Now it's your turn. Listen. Welcome to DC. Speak and say your city. Listen. Thank you. Speak. I have to go now. Oh. Remember to call Marcia at work. Tell her you're here. Right. Thanks, Pete. Nice to meet you. You too. Bye. Bye. Now it's your turn. Listen. I have to go now. Speak. Listen. Nice to meet you. Speak.
Apartment C2, here I come. Hey, Pete. Who's your friend? She is Anna. She is new to DC. Where are you from? I am from a small town. Welcome to DC. Thank you. I'm Jonathan. I'm in apartment B4. I am in apartment C2. Marcia is my roommate. I know Marcia. She is nice. And I am in apartment D7. I have to go now. Oh, Remember to call Marcia at work. Tell her you're here. right. Thanks, Pete. Nice to meet you. You too. Bye. Hi. Apartment C2, here I come. No. 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 To have met and talked to someone. Remember. 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 To have or keep an image or idea in your mind of something or someone from the past. Roommate. 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 A person who shares a room, apartment, or house with someone else. Work. 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 The place where you do your job. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Selamat siang saudara, Anda saat ini menyaksikan info terkini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Teguh Fajri. Saudara, menuju penerapan new normal, pemerintah Kota Singkawang mulai melonggarkan pembatasan aktivitas. Sementara itu masyarakat diminta untuk mengedepankan protap kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Pemerintah Kota Singkawang melonggarkan pembatasan kegiatan dan aktivitas masyarakat di sektor ekonomi dan seluruh rumah ibadah di Kota Singkawang jelang penerapan new normal. Wali Kota Singkawang Chai Choi Mi mengatakan pelonggaran aktivitas harus tetap mengedepankan protap kesehatan. Pemerintah akan melakukan rapat bersama dengan stakeholder atau pemangku kepentingan, para pemilik usaha dan para tokoh lintas agama agar kesepahaman dalam prosedur protokol kesehatan yang diberlakukan agar dipatuhi bersama. Wali Kota Singkawang Chai Choi Mi menegaskan, new normal bukan berarti masyarakat telah terbebas dari COVID-19. Namun new normal diterapkan sebagai upaya pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap bisa melakukan aktivitas meskipun harus dibatasi. Pemerintah Kota Singkawang menegaskan pada new normal nanti, segala bantuan yang diberikan pemerintah tetap akan disalurkan hingga COVID-19 berakhir. Wali Kota Singkawang Chai Choi Mi mengajak masyarakat tidak resah dan tidak terpancing isu provokatif yang dikeluarkan bukan dari pemerintah karena dapat menimbulkan kegaduhan dan permasalahan hukum. Dan informasi selengkapnya dapat Anda simak dalam Buletin Indonesia Siang saat lagi pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian info terkini, terima kasih dan sampai jumpa.